Tapi ada pengurusnya. Nah, pengurusnya ibarat bukan bapak, pengurus juga ikut apa kata umum. Nggak bisa. Begitu. Dan ibu, ini ibu suaminya. Iya, ya udah mendingan nyari mending bawa aja. Kita kasih konsep. Iya, lu polsek di sana. Panggil polsek suruh kemari. Polsek suruh kemari. Iya, polsek udah sering kemana itu. Pakai masker. Jangan pakai masker. Ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Kata agama, di dalam agama bilang siapa orang yang Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 dikatakan paman dakholahu kana amin. Orang yang masuk ke dalam masjid itu aman. Dengerin ulama Itu bahaya. Al-Quran. Terus kata Lu mau takut mau apa sih? Mau apa? Saya mau sholat. Lu mau bikin peraturan? Lu ikut gue. Langsung ini. Ya udah kamu mau tadi. Udah lah. Tahu banget bikin peraturan lu ya. Ngapain ada peraturan di sini? Saya pakai masker, saya mau sholat. Pemerintah punya aturan, ulama itu punya aturan. Lu ikut Sekarang ulama ikut pemerintah. nggak bisa. Kapan bilang ulama lebih tinggi daripada pemerintah. Oh. Makanya Kena nggak ulama marah? Kena nggak ulama udah marah? Saya mau minta, saya tidak ngurus bapak, saya masuk ke masjid rumah Allah. Udah. Betul. Ya udah, Rumah saya Allah aja. ada aturannya. Aturan saya nggak lagi di masjid, saya hanya pakai masker. Itu kan Iya. pemerintah. Itu pemerintah. Hah? Kalau gitu berarti nanti saya akan bilang kalau memang masuk masjid dilarang pakai masker. Betul. Kan gitu ya, Pak? Ah, betul kan ada dalilnya. Kita kan ngikutin Saya Rasulullah. cuma nyalain. Sekarang mana kamera kita Nah, oke, video. nanti kita sampaikan aja. Kalau Enggak sampein aja, bapak ke polsek aja Ah, sekarang. kamu sampein aja. Sampai Pak. polsek suruh kemari. Iya kan gampang kan? Nggak usah berdebat kita. Bapak nggak usah berdebat, kita sekarang polsek aja. Masker. Hah? Ya, Bapak Berarti sampaikan. Bapak usir saya kalau kamera yuk. Bapak usir saya boleh sholat di sini kan? Saya pakai masker kan, Pak? Iya, memang nggak boleh. Yang nyuruh nggak Saya. boleh sholat siapa? Saya nyuruh. Keluar sama bapak ini. Ini maskernya, maksudnya maskernya. Masker. Jangan masker. Kamu Kalau bapak mau keluar dari sini lu. Loh, berarti kan bisa saya. Lah iya, karena kita ikut Kalau peraturan. lu mau lu apa? Apa lu? Kalau lu mau lu apa? Apa lu? Mau lu apa ngurusin? Lu sekarang apa di sini? Iya mau lu apa? Ngurusin. Bentar, Pak, intinya sekarang nggak boleh. Nah, sudah lah. Mau lu apa? Cuman buka masker emang apa susahnya sih? Halo semuanya, selamat jumpa. Salam jumpa dari saya Wulan Panyalai Caniago di channel YouTube saya, di vlog saya. Saya mendapatkan hari ini video dari teman-teman saya di Indonesia bagaimana ulah kardun di Masjid Al-Manah, Perumahan Harapan Indah Bekasi. Masya Allah. Mereka bisa begitunya cara berpikir mereka, bagaimana orang berhati-hati memasuk ke dalam masjid dengan menggunakan masker. Namun bagi mereka yang merasa agama ini adalah segala-galanya, sehingga orang yang memakai masker untuk sembahyang di masjid dilarang memakai masker. Pengetahuan kalian di mana sih? Bukankah agama itu mengajarkan kita tentang kebersihan, bahwa ada hadis mengatakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bukankah menghindari virus corona itu adalah kebersihan, bahwa kebersihan itu adalah dari iman? Saya tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran kalian. Faham apa yang kalian pikirkan? Seandainya ada yang mengidap virus corona tanpa gejala. Sekarang banyak orang mengidap virus corona tanpa gejala. Kalau kami di Perancis namanya song santum. Masuk ke dalam masjid, bersin batuk-batuk tanpa menggunakan masker. Virus corona menyebar kemana-mana di dalam masjid, menempel di atas lantai, menempel di atas sajadah masjid, menempel di permadani masjid, terinjak dengan kalian, tersentuh dengan kalian. Pikirkan itu. Pikirkan itu, wahai para jenggot yang memakai baju kuning. Saya tidak tahu siapa namanya itu. Dan anak muda yang memakai baju hitam itu dengan sok jagoannya mengatakan bahwa masuk ke dalam masjid tidak boleh menggunakan masker. Pikirkan dengan kalian. Belajar ilmu kesehatan.
Bertanya dengan ahli-ahli kesehatan. Bagaimana caranya menghindari virus corona itu. Virus corona itu sangat berbahaya. Kalian tidak lihat apa yang terjadi saat ini di India. Kalian sok-sok beragama mengatakan di dalam agama, dalam masjid itu aman semuanya. Tidak ada, sayang. Bukankah dalam agama kita, dalam agama Islam mengatakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Berarti virus corona itu kita hindari, itu adalah sebagian dari iman. Camkan itu, wahai bapak yang pakai jenggot itu, yang pakai baju kuning itu. Bukankah agama itu sebagian dari iman? Agama itu mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Camkan itu. Geram sekali lihat video tadi. Ya Allah Tuhanku, astagfirullahaladzim, bikin batal puasa aja hari ini. Padahal lagi menyiapkan untuk buka puasa di sini di Paris. Kami beda 5 jam dengan kalian di Indonesia. Kami berbuka, kalian mau mempersiapkan sahur. Sementara kami mempersiapkan untuk berbuka puasa. Hari ini saya membuat berita ini, membuat video ini jam 8 lewat 1 menit di Paris, Prancis. Saya perlihatkan jamnya ya, saya putar ini. Terbalik dia. Ini jam 8. Jam 8 lewat 1 menit. Begitulah. Bibir terkering-kering karena puasa. Tapi melihat video tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai mengucap astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah, Allahu Akbar. Benar-benar prihatin sekali dengan pemahaman-pemahaman apa yang terjadi di negeriku saat ini di Indonesia. Saya tidak tahu pemahaman apa Pak Kadrun yang kalian pahami itu. Jangan menuhankan agama. Tuhan di atas segala-galanya. Jangan agama itu dianggap Tuhan sehingga pemahaman kalian benar-benar keliru dengan apalagi dengan saat pandemi virus corona saat ini. Astagfirullahaladzim. Saya memohon kepada para kepolisian Indonesia, para tokoh-tokoh masyarakat Indonesia, majelis ulama Indonesia, serta Menteri Kesehatan Indonesia dan juga Bapak Presiden Indonesia, Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Tolong Pak, berikanlah pencerahan kepada masyarakat Indonesia semuanya bagaimana berbahayanya virus corona ini. Kami di Paris, Prancis aja dengan yang para usahawan sampai tertatih-tatih, juga para pekerja yang dirumahkan tertatih-tatih. Mereka menjerit bagaimana caranya menghabisi serta memusnahkan virus corona ini dari muka bumi ini. Bagaimana kami berjuang dirumahkan. Para usahawan ditutup semua usahanya untuk menghindari bagaimana jangan sampai parahnya tersebarnya virus corona ini. Jadi Bapak, tolonglah Pak, masyarakat Indonesia itu dicerahkan pikirannya, dicerahkan otaknya, juga di pengajian-pengajian, di tempat-tempat ibadah, di masjid, di surau, di langgar, serta juga di pura, di wihara, juga di gereja-gereja. Tolong dicerahkan umat-umat itu semuanya bahwa virus corona ini sangat berbahaya. Bagaimana cara kita secepatnya menghabiskan serta mengurangi wabahnya virus corona ini. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tolonglah para tokoh-tokoh agama itu, cerahkanlah umat-umat semuanya itu. Jangan salah pemikiran. Itu aja pesan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada perkataan-perkataan saya yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Di bulan yang suci Ramadan ini, di bulan yang penuh rahmat dan penuh ampunan ini. Marilah kita saling menjaga, saling menghindari bagaimana secepatnya kita memusnahkan virus corona ini dari muka bumi ini.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci yang penuh ampunan ini kita dapat mensucikan serta mencerahkan pemikiran kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga untuk umat agama lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbulan puasa, selamat menjalankan ibadah Ramadan bulan puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.